Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Para dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Christian Marius Materbongs selaku pembicara utama atau pembicara pertama dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa talenta bawaan merupakan suatu kemampuan seseorang atau yang biasa kita kenal dengan suatu bakat dari seseorang, yang mana bakat tersebut berasal dari dia dan berada dalam dirinya sejak ia kecil. Dan dapat dikatakan pula bahwa bakat atau talenta tersebut merupakan anugerah yang diberikan langsung oleh Tuhan. Dan tentunya saja oleh talenta-talenta tersebut perlunya kita harus memperkembangkan hal tersebut. Kita harus mengeksplornya sehingga kemampuan-kemampuan kita yang merupakan talenta bawaan itu bisa menjadi berguna bagi kita untuk masa depan. Nah, selanjutnya ada pula tes akademik. Apa tuh tes akademik? Tes akademik yaitu tes psikologis yang dilakukan oleh seseorang, di mana tes yang dilakukan oleh seseorang itu bertujuan atau berpacu pada suatu bidang-bidang tertentu, sehingga melalui kedua definisi ini kita dapat membedakan antara tes talenta bawaan dan tes akademik, di mana tes akademik yaitu kita lebih berpacu pada beberapa bidang-bidang yang mana bidang-bidang tersebut telah ditentukan terlebih dahulu pada pihak-pihak tertentu. Tetapi ketika kita melakukan tes talenta bawaan, kita hanya berpacu dan kita hanya melakukan tes dengan minat kita, dengan potensi yang kita miliki. Kita melakukan tes tersebut sehingga kita bisa mengetahui talenta bawaan kita yang telah kita kembangkan ini sudah sampai di titik mana, sehingga tentunya saja seseorang yang melakukan tes tersebut, khususnya mahasiswa, dapat lebih nyaman melakukan tes talenta bawaan, karena talenta bawaan ini melakukan tesnya dengan keinginan mereka sendiri, dengan potensi yang mereka punya, dengan dapat dibilang bahwa dengan tidak paksaan. Tetapi beda lagi dengan tes akademik. Ketika kita melakukan tes akademik ini kita harus melakukan dan benar-benar wajib melakukan tes pada bidang-bidang tertentu yang memang sudah ditentukan terlebih dahulu. Contohnya seperti mungkin matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tetapi pada talenta bawaan, tes talenta, kita mengetes talenta kita dan potensi kita itu untuk kemudian dieksplor dan dikembangkan lagi pada jenjang berikutnya. Nah, teman-teman dan para dewan juri sekalian, perlu diketahui lagi bahwa pada talenta-talenta ini tentunya saja ketika dilakukan dan diterapkan pada mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan tes talenta bawaan, maka dalam melakukan tes talenta bawaan ini sudah membuat seorang mahasiswa itu untuk menjamin seseorang mahasiswa itu untuk menjadi orang yang sukses ke depannya. Kenapa saya katakan ini sukses? Karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa tes talenta bawaan ini dilakukan dengan keinginan kita sendiri, dengan minat kita sendiri, sehingga hal-hal tersebut ketika kita kembangkan terus talenta-talenta itu, maka hal-hal tersebut merupakan menjadi hal-hal pendukung utama untuk kita menjadi sukses ke depannya pada potensi-potensi kita dan pada bidang-bidang kita yang kita pacukan, yang kita kembangkan terlebih dahulu pada masa kecil kita. Nah, sehingga di sini kita katakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, dan dari pernyataan tersebut, maka dengan demikian saya menyatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena apa? Karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa memang bahwa ketika mahasiswa itu, seperti yang kita ketahui, mahasiswa biasanya disebut pada jenjang perguruan tinggi atau jenjang perkuliahan. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa pada jenjang perkuliahan dan jenjang perguruan tinggi, tentunya itu sudah menjadi salah satu jenjang terakhir dalam kita berpendidikan, ya. Sudah dalam kita berpendidikan itu menjadi jenjang terakhir kita, dimana itu ketika kita selesai dari
pendidikan tersebut kita telah berjalan dan kita telah menuju ke kesuksesan kita. Maka itu perlu untuk seorang mahasiswa mengembangkan talenta mereka yang mereka miliki, mengembangkan potensi-potensi mereka yang mereka miliki, sehingga kelak ketika mereka keluar atau ketika mereka selesai dari pendidikan tersebut, mereka tidak terombang-ambing untuk memilih pekerjaan dan untuk mencapai kesuksesan mereka, tetapi mereka sudah memiliki pendirian bahwa ya, saya telah melakukan tes, saya telah mengembangkan bakat-bakat saya dan talenta-talenta saya maupun potensi-potensi saya yang telah saya lakukan, telah saya kembangkan pada pendidikan saya, sehingga kelak ketika mereka tamat atau ketika mereka selesai dari pendidikan tersebut, mereka tidak terombang-ambing terhadap pekerjaan-pekerjaan atau usaha dan kesuksesan yang mereka akan capai. Mereka tetap akan memiliki pendirian bahwa oke, saya minat di bidang ini, saya bisa di bidang ini, maka itu saya harus sukses dalam bidang ini, dan itu sudah pasti dinyatakan. Tetapi kalau melalui tes akademik, itu tidak efisien dan tidak efektif dan tidak menjamin bahwa seseorang bisa sukses ke depannya. Karena di situ mereka secara terpaksa melakukan hal-hal tersebut, secara terpaksa mempelajari, mengembangkan serta mengetes bidang-bidang tertentu yang tidak mereka minati, yang potensi mereka tidak ada di situ. Nah, dari hal-hal tersebut maka sudah sangat jelas dan sudah sangat terang bahwa masa depan seseorang yang melalui tes akademik tidak akan begitu terjamin untuk mereka menjadi seseorang yang sukses. Nah, maka itu dengan sekali lagi dengan demikian di sini saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dan saya sangat meyakini dengan pendapat saya ini. Saya sangat setuju apabila dikatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta. Bahwa sekian dan terima kasih.